Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Imam Tauhid. Saya adalah mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 17 12 11 63, dan ini adalah video Kitobah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sedikit tentang maksiat yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua atau siapapun yang melihat video ini ke depannya. Saya harap ini bisa menjadi acuan ataupun bisa menjadi patokan untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Jadi saya langsung bercerita saja. Pada zaman dahulu itu ada seorang ulama yang bernama Ibrahim Adham rahimahullah. Pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki tersebut bernama Jadhar bin Rabi'ah. Ia meminta nasihat kepada dirinya agar ia dapat menghentikan perbuatan maksiatnya. Ia berkata kepada Ibrahim, "Ya Abbas." Begitu Ibrahim dipanggil, "Aku ini seorang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Tolong berikan cara yang ampuh untuk menghentikan perbuatan maksiatku ini." Setelah merenung beberapa saat, Ibrahim menjawab, "Jika kamu mampu melaksanakan 5 syarat yang kuajukan, maka aku tidak keberatan kau berbuat dosa atau berbuat maksiat." Mendengar jawaban itu, laki-laki tersebut gembira, dan dengan penuh rasa ingin tahu yang besar, dia bertanya, "Apa saja syarat-syarat itu ya Abasak?" Syarat yang pertama yang diajukan oleh Abasak, yang diberikan oleh Abasak adalah yang pertama, jika kamu ingin melakukan perbuatan maksiat, janganlah kamu makan rezeki Allah. Dan syarat yang kedua, kalau kau bermaksiat kepada Allah, janganlah kau tinggal di buminya. Dan syarat yang ketiga yaitu adalah kalau kau masih juga bermaksiat kepada Allah, tetapi masih ingin memakan rezekinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat yang tersembunyi agar tidak terlihat olehnya. Syarat yang keempat yaitu jika malaikat maut hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya bahwa engkau belum mau mati sebelum bertobat dan melakukan amal soleh. Yang terakhir, yang kelima, bila malaikat Zabaniyah atau malaikat yang bertugas menjaga neraka hendak mengiringmu ke neraka di hari kiamat, janganlah kau bersedia ikut dan menjauhinya. Cerita ini dikutip dari kitab At-Tawabi'in karya Ibnu Qudamah rahimahullah dan kitab Muttaqatul Hikayat karya Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan terjemahan secara bebas dan tanpa mengurangi maknanya. Dari kisah di atas, kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang patut untuk merenungi betapa kita sebagai seorang hamba tidak pantas bermaksiat kepadanya. Mengapa? Hal ini karena rezeki yang kita makan dan hidup dengannya adalah pemberiannya. Kita juga hidup di atas buminya. Kita tidak bisa lepas dari penglihatannya, dan kita mustahil dapat menunda datangnya kematian yang semata-mata untuk bertaubat sebelum mati, dan juga kita pun tidak mampu menghalau kedatangan malaikat Zabaniyah ketika ia akan mengiring kita ke nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Belum lagi kemaksiatan itu membawa rentetan dampak buruk kepada kita. Pertama, maksiat akan menghalangi datangnya ilmu. Nah, ingat, ilmu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah, maka Allah mencegahnya untuk mendapat ilmu. Bukankah kita sudah mendengar bagaimana kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ia mengadukan tentang buruknya hafalan beliau dikarenakan maksiat yang beliau lakukan? Ia berkata,
Aku mengeluh kepada Waki yang akan buruknya hafalanku. Lalu ia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Beliau berkata, ketahuilah banyak ilmu adalah cahaya dan Allah tidak memberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Nah, yang kedua adalah maksiat akan menghalangi datangnya rizki. Perbuatan dosa dan maksiat akan menghalangi seseorang dari rizki. Sebaliknya, takwa merupakan sebab Allah menganugerahkan rizki bagi hambanya. Dan sabda Nabi, sebagaimana sabda Nabi, maksud saya, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari mendapatkan rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ketiga adalah ketika mendatangkan maksiat itu, maksud saya adalah mendatangkan kesulitan dalam segala urusan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 4, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Artinya adalah seseorang yang senantiasa terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat akan mendapatkan banyak rintangan, kesulitan, dan kesukaran dalam setiap urusan. Lain halnya dengan seseorang yang ketakwaannya bersemi dalam sanubarinya, ia akan mendapati segala urusannya dengan mudah, dan kemudahan tersebut akan selalu langgeng sampai di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian khotbah dari saya. Tidak banyak, mungkin bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarnya kelak. Saya mohon, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.